Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang terhormat Bapak Haji Ari Gunardi selaku dosen pengampu mata kuliah kebahasaan. Saya Khalilah, perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Sarni dan Siti Yulia. Saya di sini akan membahas tentang kalimat dan kalimat efektif. Langsung saja, pengertian kalimat. Pengertian kalimat menurut para ahli, pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti kalimat yang baik dan benar. Tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan juga keterangan atau biasa disebut menjadi SPOK. Kalimat menurut para ahli. Menurut Cook, kalimat merupakan kesatuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi aktif, dan terdiri atas klausa. Menurut Bloomfield, adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Lalu menurut Hockett 1985 menyatakan bahwa kalimat adalah suatu konstitusi atau bentuk yang bukan konstituen, suatu bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek merupakan disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat, biasanya berupa kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Yang kedua, predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Yang ketiga, objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Yang keempat, yaitu keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Yang terakhir yaitu pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri kalimat. Pada bahasa lisan, di awal dengan kesenyapan serta diakhiri dengan kesenyapan pula. Pada bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, serta tanda seru. Kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Predikat transitif disertai dengan objek, predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. Mengandung anggapan yang lengkap menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Mengandung satuan makna, ide, atau atas pesan yang jelas dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna, pikiran yang saling berkaitan, hubungan dijalin melalui konjungsi pronominal atau kata ganti, prepetisi atau struktur sejajar. Yang berikutnya jenis-jenis kalimat. Kalimat tunggal. Yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Klausa tunggal sering disebut kalimat sederhana, kalimat simpleks, atau kalimat eka klausa. Contohnya, dia sedang menulis surat di kamar. Terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini hanya terdapat satu buah klausa. Yang kedua, kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Contoh,
Dia tidak mencuci motor karena hari hujan. Kalau Husna pergi, Andi pun akan pergi. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk sering pula disebut kalimat setara. Contoh, Rini melirik, Rahmat tersenyum, dan Tini tertawa. Ciri-ciri kalimat efektif. Memakai taat aturan dan ejaan yang berlaku, memakai diksi yang tepat, struktur bahasa dan jalan pikiran logis dan sistematis, adanya kesejajaran bahasa yang dipakai, penekanan ide pokok, kehematan di penggunaan kata, memakai variasi struktur kalimat. Contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Ini contoh yang efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidato sekarang. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan, itu tidak efektif. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat sebagai pola SPOK. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif mengembangkan gagasan, memakai kata yang penting dan seperlunya, serta ada bagian pemusatan perhatian tertentu. Kalimat efektif ini bisa menyelaraskan pemikiran penulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.